Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Amanda Friantika Miftahul Jana dari NIM 0520098449. Kali ini saya akan membawakan sedikit materi dan memperbincangkan terkait tentang perkembangan sebuah sosial media spesialis di lingkup era digital. Sebelum saya memulai perbincangan kali ini, aku mau tanya kira-kira dari kalian seberapa sering sebelum mau berangkat kerja atau mau pergi sekolah, seberapa sering kalian scroll TikTok ataupun scroll Instagram? Tahu kira-kira aplikasi apa yang sering kalian buka? Instagram, TikTok, YouTube, atau sosial media lainnya. Dan kalian pernah ngebayangin gak sih bahwa sosial media itu tuh ada orang yang menggerakkan di dalamnya, mulai dari menciptakan momen, kreativitas, dan juga konten, serta membuat copywriting. Itu bukan cuma diandalkan oleh sebuah AI, tapi kita sebagai manusia yang menggerakkannya. Mungkin dari kalian menggunakan aplikasi sosial media itu hanya sebagai wadah untuk mengupload atau mengabadikan momen sesuatu yang penting, tapi bagi kita adalah suatu pekerjaan yang menurut saya cukup penting dan menarik. Karena sebagian orang yang bekerja sebagai content creator ataupun kreativis industri, mereka lebih sering menggunakan sosial media sebagai analisis, algoritma, dan menganalisa engage. Itu dimana kalau misalkan sebuah audience itu diciptakan mulai dari kita membuat konten, itu kita perlu menarasikan sebuah skrip, membuat ide, dan juga menciptakan sebuah momennya. Saya punya fakta buat kalian bahwa di tahun 2024 Indonesia telah mencapai posisi pertama dalam penggunaan media sosial yang paling tinggi, sekitar 139 orang pengguna media sosial yang kira-kira rata-rata penggunaan media sosialnya tuh sekitar 3 jam 14 menit. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang menggunakan media sosial dan menjadi daily activity setiap harinya. Dan menurut LinkedIn Job on the Rise 2024, sosial media spesialis menjadi pekerjaan paling utama dan paling tinggi diminati, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar yang di sana mencari menjadi sebagai sosial media digital dan beralih dari TV dan billboard menjadi digital. Dan untuk kalian yang ingin menjadi sosial media spesialis, ada 5 untuk tahapan untuk kalian bisa menjadi sosial media spesialis, yaitu strategi konten, ngerti algoritma, psikologi konsumen, kampanye digital, dan analisis data. Ini tuh menjadi hal yang penting dan harus dipelajari buat kalian yang ingin menjadi sosial media spesialis. Dan ada beberapa tahapan jalur karir yang bisa kalian tempuh menjadi seorang sosial media spesialis. Yang pertama itu ada junior spesialis, sosial media spesialis, manajer media spesialis, dan juga direktur media spesialis. Buat kalian yang mulai dari awal, kalian bisa mulai dari LinkedIn, pelajari dulu sebagai sosial media harus mempunyai dan mempersiapkan apa saja. Dan jika kalian seorang sosial media spesialis, kalian harus update portofolio kalian supaya lebih menarik dan juga diupload di LinkedIn supaya banyak orang yang reach out serta perusahaan company yang lebih besar-besar. Buat kalian yang tertarik untuk menjadi sosial media spesialis, jangan lupakan coba belajar dulu dari cara algoritma dan membaca analisis data, lalu kalian belajar tentang hook dan FYP, dan terakhir kalian harus belajar call to action untuk membangun portofolio kalian mulai hari ini. Di era digital ini, mereka yang menguasai narasi digital akan menguasai dunia. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kalian tetap belajar menjadi lebih baik, menguasai teknologi, dan juga belajar untuk menjadi sosial media spesialis. Semoga narasi yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan atau motivasi untuk kalian semua ingin belajar untuk menjadi sosial media seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.